Baik. Berat nih ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada perintah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun berada. Dimanapun berada ini maksudnya apa? Baik saat sendiri maupun saat bersama-sama. Banyak orang beriman di saat rame. Banyak ya, seorang menantu yang ingin mengambil perhatian calon mertuanya, ibadahlah dia. Jemaat aja bagus, padahal udah kewajiban. Saking susahnya mencari laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Coba statementnya. Ustazah, iya, saya dapat calon menantu kayaknya bagus orangnya. Kenapa dia bagus? Rajin dia sholat Jumat aja, oh ya kan? Coba, ngerti nggak nih mafhum mukhalafah bagi sesuatu yang luar biasa? Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah baik saat sendiri maupun saat sembunyi-sembunyi. Jadi banyak orang yang dia itu sangat benar-benar beriman di saat rame. Makanya keimanan seseorang itu diukur bukan saat dia dalam keadaan bersama-sama, tapi saat dia sendiri. Itu sama dengan kalau mengukur keimanan seseorang bukan diukur saat dia berumroh, bukan. Ya, makanya kata orang bahwa carilah jodoh saat kita sedang umroh gitu ya. Enggak ya teman-teman, enggak ya ibu-ibu ya. Bahwa ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang enggak taat di sini, itu di umroh dia sholat aja, betul? Pemabuk di sini, maka di sana dia rajin ibadah, betul? Enggak sholat dia, enggak pernah dia baca Quran di sini, maka di Mekah dia sangat rajin. Keimanan kita bukan diukur saat kita berada di Mekah dan Madinah, bukan. Tapi keimanan kita diukur saat udah pulang di tanah air. Tetap nggak bertahan keimanannya, tetap nggak taat dalam keimanannya. Kalau tetap taat, itulah orang yang beriman. Sama dengan gini, keimanan orang itu kata Rasulullah diukur saat subuhnya. Kalau di subuh hari dia ke masjid, kalau di subuh hari dia bangun, kalau di subuh hari dia taat, maka itulah tingkat ketaatannya. Jadi kalau mau cari calon menantu, tengok subuhnya. Subuh itu adalah standar ketaatan seseorang. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud, bahwa ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, baik saat sendiri maupun bersama-sama. Sama dengan yang kemarin saya jelaskan, yang sering saya sampaikan terkait dengan nutup aurat. Ya, ada orang atau tidak tutup. Karena yang kita takuti bukan orang, yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya konsep bertakwa apa coba konsepnya? Konsep takwa adalah suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, enak atau tidak enak, segala perintah Allah harus kita kerjakan. Segala larangan Allah harus kita tinggalkan. Walaupun dia enak. Walaupun perintah Allah itu adalah tidak enak, dia harus kita kerjakan. Tutup aurat nggak enak, harus dikerjakan. Ya kan, untuk tetap sabar nggak enak harus dikerjakan. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tetap ditinggalkan. Banyak yang bagus-bagus tetapi Allah larang, yang enak dan memudahkan tetapi Allah larang. Itulah konsep dari takwa. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, keimanan dan kemaksiatan seseorang itu tidak bisa diukur dari depannya. Ada orang yang kelihatan di depan biasa-biasa aja, dia tidak orang taat, tetapi jangan-jangan sepertiga malam dia selalu terbangun bertaubat kepada Allah. Gak bisa kita lihat dari depan. Ya, itu Umar bin Khattab dari depannya bagaknya luar biasa. Ya, pemarahnya luar biasa. Tapi setiap malam dia menangis mengingat dosa dan kesalahannya. Jadi makanya saya sering sampaikan, tidak boleh ngejudge dan menilai orang. Tugas kita bukan menilai orang lain. Biarlah Allah hakim yang paling adil. Innallaha ahkamul hakimin. Cukup Allah saja sebagai hakim. Karena apa yang nampak di depan mata itu belum tentu keadaan yang sebenarnya. Ada orang terlihat soleh di depan mata, tahu-tahu penuh kemaksiatan di belakang. Ada orang yang kelihatan tidak terlalu soleh, jangan-jangan sepertiga malam dia selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Maka berhenti kita untuk menghakimi dan menilai orang lain, gak ada pahalanya juga. Kalau ada pahala saya nilai semuanya ini udah.
Iya kan? Nah, jadi berhenti menghakimi orang lain. Makanya saya sering bilang, jangan pernah meremehkan pelaku maksiat, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Dan jangan juga terlalu mengagung-agungkan si orang alim abid, walaupun kita harus menghormatinya. Dan kalau kita alim abid, jangan juga merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang maksiat, karena suatu ketika al-iman yazid wa yanqus, iman itu juga kadang naik kadang turun. Ya, jadi ini maksudnya perintah kepada Allah, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah saat dimanapun berada. Tadi di saat apa? Terang-terangan dan sembunyi. Yang kedua adalah di saat susah maupun senang. Wajib takwa kepada Allah saat susah maupun senang. Wajib takwa sama Allah saat susah maupun senang. Saya jelaskan. Ibu-ibu, banyak orang yang bertakwa kepada Allah itu hanya saat susah saja. Kalau udah susah, wah dia bentang sejadah. Tengah malam, ya Allah bantu, ya Allah, ya Allah bantu, ya Allah, ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah. Carilah doa-doa mustajab, carilah doa lepas dari kesulitan. Nanti pas udah di atas, pas dia udah di atas, hilang sejadahnya. Dia nggak bertakwa lagi. Makanya terkadang kenapa Allah itu berikan kita ujian? Karena supaya Allah itu mau kita kembali kepadanya dan bentang sejadah di sepertiga malam. Makanya dikasih ujian biar kita ingat kepada Allah. Tapi apakah harus ada ujian dulu baru kita ingat? Kan nggak kayak gitu. Maka saya bilang bertakwalah kepada Allah sebelum ujian itu datang. Karena ketika ujian sudah datang, itu tidak bisa. Ya, kita mesti bentang sejadah dan meminta kembali kepada Allah. Sampai akhirnya Allah berkata, oh tuh kan ujung-ujungnya balik ke aku lagi kan, gitulah. Karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan seseorang diukur saat dia susah maupun senang. Sama dengan tadi saya ngobrol sama rekan saya ya. Kerajinan seseorang itu diukur saat dia di atas. Kalau di bawah rata-rata orang rajin. Kalau ada orang yang punya tanggung jawab keluarga, yang keluarganya susah, oh dia rajin bekerja. Tapi kerajinan seseorang diukur saat dia di atas. Masih tetap produktif nggak? Masih tetap aktif nggak? Masih bisa tetap mau bekerja keras nggak saat dia di atas? Kalau di atas dia tetap bekerja keras, itulah orang rajin yang sebenarnya. Sama dengan keimanan. Keimanan diukur saat susah maupun senang. Saat senang tetap beriman nggak? Kalau senang tetap beriman, berarti itulah ketaatan yang sesungguhnya. Ya, udah bisa ya kita mengukur diri kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, saat bersama dan sembunyi, saat susah maupun senang. Kalau ada di antara ibu-ibu kehidupan sudah mapan, suaminya sudah mapan, terus berhenti bekerja, tidak lagi mau berproduksi, beraktivitas, dan bekerja cuman karena tekanan, itu berbahaya. Itu bukan rajin namanya. Orang rajin wajar karena ada tekanan. Tapi gimana kalau dia di atas, tetap nggak dia memberikan manfaat, tetap nggak dia bekerja? Disitulah ukurannya. Paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang kedua, ada dalil dilanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, gitu ya. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Terus ya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ada nggak orang yang sempurna di dunia ini? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun dia ulama, dia profesor, dia syekh, ya, tidak ada. Mau dia ulama, mau dia dai, mau dia da'iyah, mau dia ustadz, mau dia ustazah, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Karena tabiat dari iman adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ustazah, gimana caranya biar iman saya selalu naik? Enggak ada caranya. Maka tabiat iman tetap al-iman yazid wa yanqus, up and down, up and down. Tabiat iman selalu naik turun. Ada nggak caranya biar selalu di atas? Kita harus bermetamorfosis menjadi malaikat baru iman selalu di atas. Selagi kita manusia, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka dianjurkan mengikutinya dengan kebaikan. Salah nggak apa-apa. Salah kedua kali baru itu jadi masalah. Maka kalau kita punya salah, besoknya kita evaluasi diri kita. Boleh salah besok, tapi jangan itu lagi, paham ya? Itulah orang-orang yang cerdas gitu loh.
Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya masuk ke hadis ini, saya jelaskan dulu bahwa begini Bu, kalau kita salah, misalnya kita salah nih, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita maafkan dulu diri kita. Banyak orang yang bisa memaafkan orang lain, tapi sulit memaafkan dirinya. Misalnya nih, ibu udah dengar ceramah ustazah atau Pak Ustadz gitu ya. Kalau kita mau sedekah, jangan sebut-sebut gitu ya. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azza. Tidak berkata baik-baik, menolak tidak sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya gitu. Tahu-tahu ibu sedekah nih, ya. Ketika ibu sedekah, rupanya orang tuh balasnya dengan keburukan. Lalu ibu ceritakan ke orang, tengoklah tuh, kemarin ku bantu dia, sekarang jahat dia. Kan saat itu hilang aja pahalanya. Seperti debu yang dimakan, yang berterbangan. Oke? Ketika hilang pahalanya, ibu baru tahu ibu salah. Oh iya ya, karena emosi aku, maka aku tersebutlah kebaikanku. Nah saat itu ibu jangan menyesalinya dulu. Ibu maafkan dulu kesalahan. Oke, saya baru hijrah, saya baru belajar, baru dengarkan ceramah. Itu kebiasaan masa lalu saya. Udah maafkan dulu, letakkan ke depan, jangan ulang lagi. Sesimpel itu aja. Harus bisa memaafkan diri. Karena kalau nggak bisa memaafkan diri, yang ibu bilang, aduh kenapa aku gini ya, kenapa aku gini ya, coba gini, coba tadi nggak kayak gini. Nah itu akan jadi masalah. Jadi salah itu nggak apa-apa. Maafkan diri sendiri, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Setelah kita maafkan diri sendiri, baru kemudian kita beralih ke proses perubahan diri. Setiap ada kesalahan baru ikuti dengan kebaikan, gitu lah, paham ya? Misalnya nih, tak boleh melawan suami, rupanya suami dilawan juga. Niatnya baik, caranya salah. Bang, solat bang, iya. Solat bang, iya. Solat bang, iya. Kepala bang lah, pakak sama bang, anda usah solat lagi misalnya kan? Kita melakukan kesalahan. Oke, ya Allah kok aku kayak gitu ya? Ya, jangan bilang kenapa aku nggak bisa berubah ya, kenapa kok makin ngaji aku makin susah ya, kenapa, nggak ada gunanya. Oke, maafkan dulu, aku masih hijrah, aku masih berusaha menahan amarah, susah. Oke, maafkan dulu, istighfar, terima diri dulu. Ini, terima diri dulu, lalu kemudian baru kemudian diubah. Memaklumi kesalahan diri bukan berarti tidak mau berubah. Memaklumi kesalahan diri adalah cara yang baik supaya kita bisa melangkah ke melakukan kebaikan selanjutnya. Paham? Misalnya nih, ibu semuanya mau pergi keluar gitu ya. Ibu udah hati-hati, sebagai istri udah hati-hati, kemana-mana kunci rumah, kemana-mana ibu hati-hati, dompet ibu taruh pada tempatnya gitu ya. Suatu ketika ibu keluar rumah nih, lupa ibu kunci pintu, tahu-tahu rumah ibu dimaling orang. Iya kan? Rumah ibu dimaling orang. Kan ibu menyesal nih. Waduh, kenapa tadi nggak kunci pintu ya? Coba tadi kalau kunci ya. Kalau dikunci pasti nggak kayak gini nih. Coba tadi aku nggak buru-buru ya. Coba tadi itu kalau aku dijemput ya. Coba kalau tadi itu aku tuh nggak ninggalin. Itu nggak ada gunanya, Bu. Jadi yang harus ibu lakukan adalah pahami dulu, oke, selama ini aku udah baik, selama ini udah hati-hati, sekali aja kok aku salah, langsung rumahku kemalingan. Oke, terima dulu, baru kemudian nanti kita ubah. Harus seperti itu. Setiap atbi'il sayyi'atal hasanah, setiap ada keburukan, sambung dengan kebaikan. Syaratnya adalah keburukan itu kita maafkan dulu. Bukan memaklumkan, tapi sekedar memaafkan. Karena banyak orang yang menyesali dirinya. Apakah boleh ibu menangis-nangis karena kesalahan ibu terlalu berlebihan? Sedangkan merubah yang sunnah jadi wajib aja nggak boleh. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, kalau ibu pengen rajin tahajud, suatu ketika ibu nggak tahajud, ibu biasa-biasa aja, nggak usah terlalu menangis-nangis. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Kalau ibu menangis-nangis karena nggak tahajud, itu juga berdosa. Letakkan hukum pada tempatnya. Ada orang saking rajinnya tahajud, sekali nggak tahajud dia meraung-raung, menangis-nangis. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Berarti dia posisikan yang sunnah menjadi wajib. Itu nggak boleh. Ada orang setiap malam sholat witir, suatu ketika nggak sholat witir dia menangis-nangis. Itu nggak boleh. Posisikan sunnah pada tempatnya. Ya, posisikan wajib pada tempatnya.
Nah, kalau kita punya dosa di masa lalu, kita cukup untuk tidak melakukan lagi, memaafkan kesalahan karena keterbatasan ilmu. Ya udah, ke depan jangan diulang lagi. Nggak boleh juga terlalu menyesal, diingat-ingat terus. Kemana-mana nampak dosa terus, kemana-mana nampak dosa. Lagi sholat pun nggak khusyuk, nggak boleh. Kadang itu godaan setan supaya kita was-was. Menyesal boleh, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Semakin kita berlebihan dalam menyesali kesalahan kita, maka berarti pada saat yang sama kita tak berbaik sangka kepada Allah. Tenang ajalah, apapun kesalahan kita Allah pasti maafkan. Itu dah janji Allah. Ya, innallaha kullul setiap dosa selalu dimaafkan kecuali syirik, ya, illa syirk. Wa inna syirka la zulmun azim. Semua dosa ni Allah maafkan, Bu. Jadi tenang aja. Tidak boleh terlalu juga cukup mengakui kesalahan dan mengiringinya dengan kebaikan. Ada orang yang punya dosa di masa lalu sehingga dimeraung-raung, menatapi, terlalu berlebihan, terus itu yang diingatnya. Tidak boleh. Karena kadang-kadang syaitan itu datang dari berbagai macam jalan. Kadang-kadang dia selalu membisikkan rasa was-was supaya kita lupa supaya kita selalu teringat dengan kesalahan di masa lalu sehingga enggak fokus dengan ibadah di masa sekarang. Coba kalau ibu saban hari sibuk aja mengingat dosa-dosa gitu ya kan. Boleh mengingat dosa kita, tapi jangan yang itu terus. Jangan itu aja terus yang kita ingat-ingat. Tinggal kita keep moving, berusaha ke arah yang lebih baik. Karena kenapa? Semakin kita yakin bahwa dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah, semakin kita berarti tauhidnya itu betul. Oke? Ingat dosa kita sekali, dua kali diingat. Oke, letakkan. Kamu adalah masa lalu. Umar bin Khattab aja pernah ingin membunuh Rasul, masuk surga kok. Betul ya? Umar bin Khattab aja pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup, masuk surga kok. Abu Bakar itu dulu musuh Rasulullah, masuk surga kok. Khalid bin Walid dulu pernah waktu berkelahi berantuk ya, berperang dengan Rasul luka badan karena dia saking hebatnya dia berperang, akhir masuk surga juga kok. Jadi masa lalu kita boleh minta ampun sama Allah, tapi jangan terlalu diratap karena kita punya energi untuk memikirkan masa depan kita. Wa atbi'il hasanah. Apa itu? Mengiringinya dengan kebaikan. Caranya seperti ini, gampang. Caranya seperti ini. Buat daftar di rumah gitu ya. Pokoknya daftar IKOP. IKOP tahu? IKOP bahasa Indonesianya apa? Rama? Oh ya. Punishment. Bahasa Indonesia itu si Inggris tuh. Anak muda. Oh tanya si Indonesia jauh si Inggris. Punishment. Miss Rama. Apa? Hukuman. Bahasa Indonesianya? Hukuman. Bahasa Inggrisnya? Punishment. Oh iya. Bahasa Minangnya? Nggak tahu dah. Ya, jadi kita buat buku hukuman. Misalnya nih. Sekali dia kan semua ibadah tuh harus ada prosedur operasional, teknis, tutorial. Kalau nggak ada dia nggak terlaksana, paham ya? Sekali bergosip sedekah 20.000 gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kok lambat angguknya? La ilaha illallah. Yang bergosip, kalau ngumpul bergosip terus itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Buat hukuman. Karena dia ada ujrah dan iqab dalam ajaran agama Islam. Coba nanti sampai di rumah catat apa aja kesalahan yang pernah kita lakukan. Misalnya suka marah-marah, catat. Suka gosip, catat. Tadi apa kata saya? Apa kata dalil? Kok kata saya? Astagfirullahalazim. Apa kata dalil? Wa asbil hasanah wa asbil sayyi'ah bil hasanah. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi caranya gimana? Harus tahu caranya, nggak bisa ngambang-ngambang aja ceramah kajian kita nanti tak teramalkan. Catat apa saja kebiasaan buruk kita. Satu, suka gosip karena enak gitu kan. Kemudian suka marah-marah. Apa lagi? Suka julid. Apa lagi? Ya kan, kepo-kepo urusan orang kayak gitu ya. Apalagi keluar rumah masih pakai daster, keluar rumah masih pakai buka jilbab, sama suami masih suka mari area, masih suka cubit-cubit anak. Itu dicatat dulu, oke? Kan ini kejahatan ini. Nanti setiap kita lakukan itu wa atsbi'il hasanah, ikuti dengan kebaikan. Contoh, sekali gosip denda sedekah 20.000. Atau kayak Miss Rama tadi bilang, siapapun yang duduk ngumpul, yang memulai gosip, dia yang traktir. Angguk luar biasa nih. Nah, gitu. Ya, pokoknya selagi saya bergosip, saya denda sedekah 20.000. Semoga sedekah itu
bisa menipiskan walaupun tidak bisa menghilangkan dosa gosip tadi. Paham? Deh, kok nggak bersemangat membuat buku ikop? Cemana ini? Meninggalkan kemaksiatan jauh lebih berharga dibanding memperbanyak kebaikan. Ini kita bab meninggalkan keburukan. Ibu, biar ibadah ibu sedikit tapi kemaksiatan ibu tinggalkan. Daripada banyak kemaksiatan dan banyak ibadah. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, meninggalkan kemaksiatan lebih berharga daripada memperbanyak kebaikan. Jadi kalau ada orang mau hijrah, jangan tanyakan amal apa yang terbaik, tapi tanyakan gimana cara meninggalkan maksiat. Karena maksiatan harus ditinggalkan dulu, baru kita bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak. Ibarat gelas, kosongkan dulu gelas tuh. Ini ada gelas isinya banyak sekali tanah-tanah. Ini kita mau hijrah, kita mau ngisi di gelas kita dengan ilmu, nggak bisa. Mentok, penuh dia. Keluarkan dulu isi gelas itu, baru kemudian kita isi dengan gelas yang baru. Jadi kalau mau hijrah, ya tinggalkan dulu kemaksiatan. Ya mulai filter kawan-kawan. Mulai lihat siapa-siapa orang yang toksik yang harus kita kurangi urusan. Ya mulai kita hati-hati dengan orang-orang yang suka menghalangi proses hijrah kita, kan gitu kan. Makanya ada dalil meninggalkan kemaksiatan lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Maka caranya tadi adalah kita catat buku kita. Kita catat buku kita. Nah, apa yang menjadi kesalahan kita? Nah, misalnya yang kedua nih, apa suka kita salah apa? Suka kepo-kepo urusan orang gitu kan? Setiap kepo, oh saya kepo nih. Setiap kepo terceritakan sama orang, oke, harus sholat duha yang tadinya 2 jadi 8 gitu. Paham gak? Angguk-angguk aja entah iya ditulis tak ya enggak. Yang kemarin ditulis nggak waktu di Humairah? Saya ada pengen buat kan ibu-ibu tugas kayak gini. Ya catat memang pengen ziarah berapa kali sebulan gitu, ingat nggak? Target-target ibadah. Ya, kemarin saya bilang saya ziarah 8 kali sebulan. Kalau nggak sampai 8 kali, maka denda 10% gaji untuk di penghasilan untuk disedekahkan. Masih ingat nggak? Saya sedekah, pokoknya saya sholat duha tiap hari. Kalau saya nggak duha hari itu, saya denda sedekah 10.000. Itu kan bisa. Jadi kemanapun pergi, dia kebaikan. Saya pokoknya tahajud setiap malam. Sekali tidak tahajud, saya denda sedekah 20.000. Daripada PT keluar, bagus sedekah, bagus tahajud lagi kan gitu. Tapi dua-duanya bagus. Saya tiap subuh harus bangun jam 5 pagi atau sebelum azan. Sekali saya tidak bangun, maka saya harus ganti dengan sholat duha jadi 8 rakaat. Itu kan kebaikan yang didenda dengan kebaikan yang lain. Pokoknya saya harus sedekah subuh. Kalau saya nggak sedekah subuh, maka akan saya ganti dengan sholat duha 4 rakaat. Nah, ini lain. Kalau ini adalah buku hukuman namanya. Sekali gosip denda 20.000. Sekali kepo urusan orang denda sedekah 30.000 gitu ya. Sekali marah denda 50.000 gitu. Itu adalah karena dua-duanya, karena kita ada kesalahan yang kita iringi dengan kebaikan. Nah, itu coba daripada duit keluar, bagus jangan marah lagi kan gitu kan. Sekali saya marah denda 100.000. Wah, bagus jangan marah lagi daripada denda sedekah 100.000 misalnya seperti itu. Ya, pokoknya ibu-ibu jangan khawatir. Apapun dosa dan kesalahan kita, iringi dengan kebaikan, iringi dengan kebaikan, iringi dengan kebaikan. Kan nanti kita ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, hari pertimbangan. Akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Ya, ada orang bertanya, Ustazah, ada orang sholat tapi masih melawan suami, gimana? Ya itu kan beda bab. Sholat dapat pahala, melawan suami dosa. Ustazah dia sholat tapi masih gosip, sholatnya pahala, gosipnya dosa. Ustazah dia menutup aurat tapi masih suka kepo-kepo urusan orang, sholatnya pahala, keponya dosa. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Jadi jangan kayak gini, woi percuma mengajinya kamu itu, tapi gosip juga, bagus aku lagi, ndak ngaji aku doh, ndak ada aku gosip. Barusan kau gosipkan siapa? Oh iya juga ya, gitu ya. Jadi gini loh, saya sering sampaikan akhir-akhir ini begini. Orang yang mengaji, orang yang pengajian, itu ada kemungkinan dia akan dapat hidayah. Tapi apakah semua orang pengajian itu adalah jadi orang baik? Tidak. Tapi kemungkinan jadi orang jahatnya lebih kecil. Dia kan konsep peluang nih, konsep matematika. Ingat nggak pelajaran matematika dahulu kala? Contoh, semakin sering orang itu keluar rumah, maka
semakin besar kemungkinan kecelakaan. Tapi semakin jarang orang tuh keluar rumah, semakin kecil kemungkinan kecelakaan. Walaupun ada kemungkinan dia kesentrum, ketabrak. Konsep peluang, coba. Semakin rajin pengajian, semakin akan kita itu menjadi lebih baik. Tapi ada nggak orang pengajian yang kemudian jahat? Peluangnya ada, tapi lebih kecil. Dibandingkan orang yang nggak datang, nggak pernah menuntut ilmu, peluang jadi orang jahatnya lebih besar. Ada nggak peluang jadi orang baik? Ada, tapi kecil. Paham? Suami istri taat, rajin, soleh, soleha. Kemungkinan anaknya akan soleh. Tapi ada nggak kemungkinan anaknya tidak soleh? Ada, tapi kecil. Makanya Allah jodoh soleh soleh nggak ada jaminan, tapi kan kecil kemungkinannya. Sekarang suami istri maksiat, orang tidak baik, orang yang misalnya naudzubillah melakukan ya kemaksiatan. Ada nggak kemungkinan anaknya jadi orang soleh? Ada, tapi kecil. Ada nggak kemungkinan anaknya jadi orang yang tidak soleh? Lebih besar kemungkinannya. Jadi hidup ini adalah memang future is mystery. Masa depan itu memang misteri. Tapi bagaimana kita memperbesar peluang kita untuk mendapatkan kebaikan? Jadi kalau ada yang bilang, alah kamu pengajian tapi masih jahat juga. Pengajian aja aku jahat juga aku. Apalagi kau tak pengajian kan gitu. Kalau mau dilawan. Tapi tak boleh lah. Iya kan? Nah itu jadi seperti itu ya. Jadi kita perbanyak kemungkinan berbuat baik ya. Orang yang sedekah, apakah dia sedekahnya diterima? Belum tentu. Kalau dengan sedekahnya ria, makanya lebih banyaklah sedekah. Peluang sedekah diterima lebih banyak dibanding yang tak diterima. Tapi kalau orang sedekah cuma sekali, udah sekali ria pula, kecil kemungkinan sedekahnya diterima. Makanya saya bilang perbanyaklah ibadah, perbanyak ibadah kan kita nggak tahu peluang ibadah yang mana yang akan Allah ijabah. Paham atau bingung? Nah seperti itu ya. Wa atbi'il hasanah sayyi'ah bil hasanah. Setiap berbuat jahat ganti dengan kebaikan. Berbuat jahat ganti dengan kebaikan. Gosipin orang ganti dengan sedekah. Melawan suami ganti dengan sholat duha. Marah-marahin teman ganti dengan tahajud. Ya, lagi mukulin kucing ganti dengan sedekah. Itu konsep. Ya, hukumi diri kita dengan ibadah. Kalau kami dulu waktu pengajian, waktu ngaji-ngaji, liko-liko dulu waktu di kampus, ya sekali ngomongin orang harus hafal 10 ayat. Saya pernah merasakan seperti itu. Ngomongin orang sekali ngafal 10 ayat. Pening kepala, bagus jangan lagi ngomongin orang. Nah, kan seperti itu ya. Kalau guru-guru saya seperti itu. Pokoknya sekali ngomongin orang hafal 10 ayat. Nggak hafal ayat ini, kita disuruh ngafal hadis, tidak hafal besok setoran 1 hadis itu dendanya 10 hadis. Daripada kena hafalan 10 hadis, bagus hadis itu lagi kita hafal. Ya, bukan malah diringankan, malah dibebankan. Ngafal kitab, pahami kitab ini, resum kitab ini. Nggak bisa meresum kitab ini, nanti dapat denda 2 kitab lagi. Kayak gitu. Oke. Nah ya, jadi cobalah saya, seandainya aja, saya tanya. Kalau tak dapat tanya, saya suruh baca 2 kitab. Mantap juga ya. Yaudah yuk. Mantap juga ide itu ya. Pengajian kita bulan lalu poin kedua apa? Cus. Nggak bisa apa? Tafsir hadis. Izin pulang saja. Iya. Saya teringat banget disuruh saya nggak datang. Jadi disuruh baca kitab 400-an halaman, disuruh meresum inti dari kitab itu apa? Saya tak datang minggu lalu, saya datang ke guru saya minggu ini. Saya nggak hafal. Oke, nggak hafal nggak apa-apa, nggak dimarahin nggak. Tapi tambah kitabnya 2 lagi. Jadi minggu depan setornya 3 kitab. Nah, kayak gitu kan? Oke? Dah, yang ketiga terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ikutilah setiap kebaikan, keburukan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bu, semua manusia apapun kastanya, miskin, kaya, baik, non-muslim, muslim, orang jahat, orang taat, orang soleh, orang tidak soleh, orang yang udah hijrah, orang yang belum hijrah, semua manusia pengen dihargai. Sampai sini paham? Maka wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya apa? Hargai setiap orang yang bertemu dengan kita. Hargai setiap orang yang bertemu dengan kita. Saya sering sampaikan begini. Banyak ustadz-ustadz yang bilang,
Walaupun itu benar, tapi kan pilihan, bukan kewajiban. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Kan sering dengar gitu ya. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Dalil ini dipakai untuk orang-orang yang nggak paham. Dipakai untuk orang-orang yang nggak paham. Setiap ada temannya sombong, ada yang sombongkan pula diri dia. Setiap temannya sombong, dia menyombong juga. Kenapa kau sombongkan balik diri kau? At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Bu, itu dalil hanya untuk orang-orang beriman. Kata Imam Syafi'i, boleh kalian sombongkan diri di hadapan orang sombong 2 kali untuk mematikan kesombongannya. Tapi kalau nggak mampu mematikan kesombongannya, jangan pilih sombong juga lah. Ya, saya ambil sebuah contoh. Ada orang beriman, itu ada orang sombong, dia sombongkan diri biar mematikan lawan. Tapi ada jaminan nggak lawan kita mati dengan kita menyombongkan diri? Nggak ada jaminan. Takutnya kita jadi sama kayak dia. Niat kita bukan untuk merubah dia, niat kita adalah menyombongkan diri juga. Dan efek sampingnya adalah kalau dia sombong, kita sombong, dia sombong lagi, kita sombong lagi, energi kita habis. Kita jadi nggak bisa mengerjakan hal lain. Maka kalau sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, saya bilang kepada semua jemaah saya, sedekah yang lain aja lah. Jangan sedekah itu lagi. Yang lain masih ada. Ya, bahkan akhlak yang baik adalah kalau ada orang-orang yang menyombongkan dirinya, ya udah puji dia, nggak ada masalah. Kemarin aku gini, wis mantap ya, hebat kali kamu ya, selamat ya, tahniah ya, congratulations ya. Udah, ikhlaskan kesombongannya. Saya kalau ada orang yang menyombongkan diri di hadapan saya, kenyang deh saya buat, saya puji terus, mantap ya, biar dia tenang. Kalau dia tenang, dia nggak ganggu kita. Tapi kalau dia sombong, kita sombong juga, dia terganggu, repot kita diganggunya. Supaya kita bisa mengerjakan hal lain. Itu akhlak. Karena siapa yang meninggi, alam semesta akan merendahkan. Siapa yang merendah, alam semesta akan meninggikan. Tak perlu tunjukkan kita kepada siapapun, karena nggak semua juga orang peduli sama kita. Ya, artinya apa? Cukup kita hanya bersombong dalam tanda kutip dengan orang-orang terdekat yang menghargai prestasi kita. Jadi, dia sombong saja, udah puji dia. Jadi jangan coba-coba sombong di hadapan saya puji habis-habisan. Supaya dia senang, senang dia. Dah, lega dia, turun lah dia ya. Turun adrenalinnya, diam dia, udah saya ngerjain yang lain lagi. Tapi kalau saya sombongkan juga diri saya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia malu. Kalau dia malu, kita nyakitin dia. Tak boleh juga dalam Islam. Paham? Jadi jangan bangga nyakitin hati orang ya. Jangan bangga untuk lebih menyombongkan diri di hadapan orang ya. Puji orang bagus, puji orang bagus. Apalagi kalau dia bisa berdoa setelah itu. Saya, ibu-ibu sudah tahulah sama saya sejak saya kecil dan masih sangat muda dulu saya mengisi di majelis ini ya. Itu kalau saya di airport, saya di kereta, dan saya di mana-mana. Kadang saya cuma pakai rok, pakai kausan kayak gitu ya. Itu kan suka ya ketemu dengan ibu-ibu yang saya duduk gitu ya. Saya pakai ransel kayak gitu kalau pengen santai. Kadang-kadang saya pakai tas yang selempang gitu ya. Jadi kelihatannya kurang-kurang dewasa gitu lah ya. Itu banyak loh ibu-ibu yang duduk samping saya. Mau kemana dek? Mau ke sini kak? Dulu kuliah ya? Iya dulu kuliah kak. Tentu gitu kata saya kan. Iya dulu kuliah. Kalau kuliah tuh harus sampai S2 deh. Karena kayak kakak nih deh. Kakak nih S2 deh. Kakak dosen. Enak deh kalau dosen tuh kita bisa bermanfaat deh. Oh iya kak. Harus S2. Kalau S1 nggak ada lagi cerita, tak pakai sekarang deh. Pokoknya semangat S2. Jangan kamu malas-malas. Habis dinasihatinya saya. Jangan kamu malas-malas. Harus S2. Muka saya kan nggak ada muka-muka. Iya kan? Harus S2. Oh iya kak. Ya kamu nggak bisa kuliah tuh harus ya semangatin. Pokoknya berbakti kepada orang tua. Kamu harus S2 ya. Kakak nih enak. S2 kakak di sini, kakak di sini. Enak jadi dosen tuh enak. Kan saya nggak mungkin bilang, kak aku udah S3 7 tahun yang lalu udah tamat kak 5 tahun lalu, kan nggak mungkin toh. Coba kalau saya bilang itu, ya dia kan bilang nih saya begini gitu. Apa gunanya saya membalas? Saya cuma bilang doanya ya kak, sehat buat kakak, semangat, semoga penelitiannya lancar, masternya lancar, proses doktornya lancar. Oh iya kakak senang, gitu aja kan. Lah apa susahnya ngomong gitu doang? Saya perlu nggak diakui di hadapan dia? Sangat tidak perlu, karena bukan siapa-siapanya saya juga. Adakah saya bilang enggak kok kak, aku udah S2, udah S3 udah tamat, aku 5 tahun yang lalu dah. Buat apa? Dia tersinggung, dia malu,
Terus gunanya kita apa? Nggak nambah isi kantong, nggak nambah keimanan. Paham nih? Akhirnya saya tinggal aja. Saya tinggal, ya udah. Suatu ketika, udah kayak gitu cara menghadapinya. Nggak perlu kita terlihat lebih hebat di mata orang. Karena percayalah, siapa yang biasa aja dia akan ditinggikan oleh alam semesta. Siapa yang meninggi dia akan direndahkan. Nggak ada orang suka dengan orang yang sombong. Mau orang sekolah, mau nggak sekolah, nggak ada yang suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi puji dia. Oh iya kak, mantap. Coba kok saya bilang, enggak kok kak, aku udah selesai sama aku tuh dah. Kakak baru terduduk, baru aku udah lahir. Kakak baru apa? Ya nggak perlu ya, nggak perlu. Biarkan dia senang, sehingga dia senang, dia bahagia. Kita menyisakan kebahagiaan di hati orang daripada kita menyisakan rasa malu di hati orang. Jadi jangan pakai dalil sombong di hadapan orang sombong. Sedekah ya, sedekah yang lain aja lah. Ya repot kita ya, repot kita. Dulu waktu sebelum online, ceramah-ceramah Ramadan itu saya masih turun ya. Apa antara maghrib, antara subuh apa? Antara apanya? Antara taraweh dengan isya ya. Saya waktu kecil-kecil saya ceramah kan sejak umur 14 tahun ya. Itu saya duduk samping jemaah ya. Saya duduk samping jemaah, kan terlambat datang saya taraweh gitu ya. Saya terawih. Waduh, saya udah ratusan kali mungkin mendapatkan kayak gini karena belum tahu muka. Saya nggak ada muka-muka ustazah sama sekali gitu ya. Heh, jangan sini deh. Ini ustazah ini, anak kecil jangan. Tuh. Ini ustazah nanti di sini. Oh ya bu, pindah saya demi Allah. Oh ya bu, saya pindah. Wallahi tullahi billahi, saya pindah. Dan nanti setelah itu rupanya ustazahnya maju, saya tampil juga. Setelah itu dia agak lain mukanya. Saya biasa aja. Sehat ya bu, saya pamit dulu. Udah nggak saya was. Lu kan, tuh ya, awas ya kau ya. Aku nyukil balik kan kau ya. Nggak kayak gitu. Ya udah pindah aja nggak apa-apa. Sering saya dibegitukan. Ya muka saya, muka 3315. Ya kan, makanya saya pengen cepat sikit dewasa ini. Tak kapan-kapan ya kan. Nunggu usia 40 lama pula. Ya jadi kayak gitu kan. Tak kapan-kapan ya. Sering saya. Oh jangan duduk sini untuk ustazah. Kayak gitu. Nanti dianya mana usahanya kayak gitu. Nah, nanti kalau kita bilang saya bu kan kayak gitu kan, dia sebenarnya tadi ngusir kita ya, makanya saya pindah aja udah. Jadi maksud saya itu bu, itu adalah bagaimana kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin gitu ya. Maka kita mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Saya sering bilang, dan ibu-ibu Nurul Mawadah juga tahu, kalau saya boleh milih, lebih baik kita dizolimi daripada kita zolimin orang. Karena kalau kita zolimin orang bu, kita berdosa, hati orang terluka, belum tentu dia mampu maafkan kita. Tapi kalau kita yang terzolimi, kita ngerti karena kita ngerti agama, kita ngerti cara memaafkan orang. Jadi udahlah, orang-orang yang pengajian yang suka dengar-dengar ceramah offline, percayalah, dizolimi itu nggak apa-apa. Yang penting jangan zolimin orang. Dibenci nggak apa-apa. Yang penting jangan ngebenci orang. Dihianati itu nggak apa-apa. Yang penting jangan kita jadi pengkhianat. Digosipin tuh biasa, yang penting jangan kita yang melakukan. Dikhianat, difitnah nggak apa-apa, yang penting jangan kita yang melakukan. Sebegitu gampang kok memudahkan orang kalau kita mau latihan, daripada harus meminta maaf kepada orang yang belum tentu dia memaafkan kita. Udahlah, jadi korban tuh nggak masalah, karena Rasulullah itu dibenci, dihianati, difitnah, masuk surga juga kok, tenang aja. Ya, jadi ini yang saya maksud apa ya, bahwa pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Sebisa mungkin jangan ada orang yang tersakiti dengan hati kita setiap hari. Akhirnya kita tersakiti, ya sudah, kan korban. Kata Ustazah Nela, nggak apa-apa. Sebegitu gampang kok memaafkan orang kalau kita mau latihan. Nggak kayak lagu tak segampang itu. Tahu nama lagunya aja ya? Gampang kok, daripada kita mesti meminta maaf. Maka sebisa mungkin tiap hari jangan ada hati orang-orang yang tersakiti karena lisan kita. Jaga betul, karena may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kita berbuat salah, dikit pasti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Berbuat baik dikit pasti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Ustazah saya dizolimin, udah nggak apa-apa, aman aja udah. Selamat, congratulations, tahniah. Tinggal maafkan aja, abaikan, kerjakan aktivitas yang lain. Nanti kalau ketemu sama dia, pura-pura tak tahulah kalau ibu tahu ibu dizolimi oleh dia. Bisa? Nih berdua ceritain saya.
Datang Kak Leni, Ustazah, iya orang tuh ceritakan Ustazah. Cukup bilang, ada masukan nggak buat saya? Nggak ada sih Ustazah, kayaknya Ustazah nggak kayak gitu. Ya udah, abaikan. Oke? Setelah diabaikan, nanti ketemu dengan mereka, pura-pura tak tahu sajalah bahwa kita tahu mereka menzalimi kita. Itu akhlak Rasulullah. Bukan kata saya. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Talib, Abu Jahal, itu membuat Rasulullah itu sangat sakit hati. Tapi Rasul mampu ketika bertemu dengan dia. Rasul pura-pura tak tahu bahwa dia tahu orang itu menyakiti dia. Kok enggak? Mana? Siapa yang bilang? Tuh Kak Ima cari. Iya Kak Ima, enggak aku doh. Rama. Balik aku Rama bilang. Nah, akhirnya kita nggak ibadah. Oke? Nah, jadi santai aja. Biasa aja. Everything is okay. Dizolimin orang tuh nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kadang-kadang orang itu nggak zolim, cuman kita itu memasukkan ke dalam pikiran kita jadi lebih besar. Sekali, sebanyak apapun kezoliman orang kepada kita, kalau kita tidak masukkan ke otak kita, semua akan jadi biasa-biasa aja. Tapi sedikit aja kezoliman orang masuk ke dalam pikiran kita, maka kita akan rusak. Sayangi pikiran hati kita. Jangan biarkan hal yang nggak penting masuk ke otak kita. Otak kita ini ibarat komputer, jaga filenya, yang sampah-sampah itu buang. Makanya filter mata, filter pendengaran, jangan semua nak dilihat. Masuk, informasi masuk, baliho masuk, semua foto-foto orang di pohon-pohon masuk semuanya. Saya itu kadang-kadang menunduk aja saya di mobil tuh. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk di kepala otak. Less is more. Semua masuk. Yang masukkan tuh arti bacaan sholat, tafsir, cara sabar, cara tawakal. Ini semua masuk. Yang di follow entah akun-akun apa aja. Ya, ada ular beranak 6 masuk ke otak. Ada burung elang mati di kali masuk ke otak. Masuk. Terlalu penuh isi otak ini. Sehingga giliran disuruh ngafal sujud sahwi pening kepala. Ya, saya kemarin telepon mak saya kasihan sama pohon-pohon di jalanan ini mak. Apa? Foto orang semua isinya. Tengah malam dia nengokin saya terus. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. GR lah saya ditengok-tengok ya. Akhirnya saya nunduk ya. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk ke otak. Dijaga pikiran. Yang dilihat hati-hati. Lihat yang penting-penting, belajar yang penting-penting aja. Ya, hati-hati. Oke? Paham ya? Banyak berbuat baik, menghargai orang, ya rendah hati itu jauh lebih baik. Semua orang ingin dihargai, nggak apa-apa orang senang dengan kita, nggak apa-apa. Dengan kita memujinya, dengan kita menghargainya, dia senang. Terus yang muji kita siapa? Akan ada orang-orang yang Allah hadirkan untuk memuji kita. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silahkan dibaca. Ya. Kan kata Ustazah kalau marah-marah itu berdosa. Apakah termasuk berdosa kalau kita mau ke anak sholat? Soalnya sudah dua kali. Bangunin anak sholat tetap nggak boleh marah. Nggak boleh. Soalnya sering Iya, menasehati tanpa menyakiti. susah kali mengonkan. Iya, nggak boleh nyakitin. Hanya boleh dikasih reward and punishment. Kalau kamu nggak bangun hari ini nggak ada jajan, misalnya. Nggak boleh. Kalau bentuk ini kau nak, nggak akan jadi orang ang nak. Kalau bentuk ikuang nak mati ya mak beko nak. Nah, itu nggak boleh. Marah nggak boleh, walaupun niatnya baik. Menasehati tanpa menyakiti. Niat benar, cara juga harus benar. Oke? Tak boleh marah. Hanya boleh marah kalau agama Islam yang teraniaya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa
الوهاب بجاه اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وثبت أقدامنا بنور القرآن ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا